Untuk reaksi redoks, redoks itu adalah reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi reduksi dan oksidasi ini terjadi komplementer atau bisa dibilang bersamaan. Kalau suatu senyawa itu ada yang teroksidasi, berarti senyawa pasangannya itu tereduksi. Seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, di sini kita mau coba sedikit latihan kalau misalnya ada suatu persamaan redoks, itu kita coba tentukan mana yang teroksidasi, mana yang tereduksi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan, tujuan kali ini membedakan mana yang tereduksi, mana yang teroksidasi gitu. Nah, untuk melihat atau membedakan mana yang reduksi, mana yang oksidasi, kita bisa melihat dari tiga hal. Tiga hal. Ya, jadi bisa lihat dari oksigen, jumlah oksigennya, sorry, atom oksigennya, bisa lihat dari elektronnya atau biloxnya, bilangan oksidasi. Nah, konsep ini juga bisa digabungkan. Kita nanti lihat contoh soalnya. Yang pertama, kalau dari eh, atom oksigen, senyawa yang mengalami reduksi adalah senyawa yang melepas oksigennya. Senyawa yang mengalami oksidasi itu senyawa yang mengikat oksigen atau menerima oksigennya. Artinya, kalau misalnya ada dua senyawa saling bereaksi, misalnya si A dan si B. Si A ini melepas oksigennya memberikan kepada si B. Artinya, si A ini mengalami reduksi dan si B mengalami oksidasi karena ada pengikatan oksigen baru ini ya. Begitu, makanya kalau dia memberikan artinya ada yang menerima. Kalau dia mereduksi, mengurangi oksigennya, artinya ada yang menerima oksigennya. Gitu. Yang melepas oksigennya itu reduksi, yang mengikat oksigen itu oksidasi. Ini bisa dilihat dari katanya. Reduksi itu artinya pengurangan. Pengurangan oksigen. Jadi ngurangin oksigennya. Kalau oksidasi itu eh, dari oksi gitu ya, ngikat oksigen. Nah, itu kalau dilihat dari oksigen. Kemudian, kalau dilihat dari elektron, reduksi itu dia menangkap elektron. Reduksi itu dia menangkap elektron, sedangkan kalau oksidasi itu melepas elektron. Bedanya itu ya, menangkap elektron sama melepas elektron. Itu elektron dari mana? Dari atom yang bereaksi dengan eh, sekitarnya. Entah itu ada elektron bebas atau entah itu ada oksigen. Dia berikatan dengan oksigen, tapi dia melepas elektronnya, jadi dia teroksidasi gitu. Jadi itu bisa dilihat dari elektronnya atau muatannya. Kalau teman-teman tahu muatannya plus, positif atau negatif itu tetap harus diingat ya muatannya. Nah, atau yang ketiga kita bisa lihat dari bilox, bilangan oksidasi. Kalau reduksi, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi, dia mengalami kenaikan bilox. Diulangin, kalau reduksi itu penurunan bilox, oksidasi itu kenaikan bilox. Kita lihat contohnya ya. Contohnya ada di sini. Ini ada tiga persamaan ya. Persamaan yang pertama, CuO tambah H2. Jadi Cu plus H2O. Dari sini kita bisa lihat CuO jadi Cu, artinya dia melepas oksigennya. Kalau melepas artinya dia mengalami reduksi. Sedangkan H2 ini dia menerima oksigennya jadi H2O. Artinya dia mengalami oksidasi. Itu dilihat dari oksigennya. Dari elektron mungkin nggak gitu kelihatan ya. Kalau elektron bisa kita bilang misalnya Cu itu kan 2+. Terus kalau ini diuraikan ya, Cu kan 2+, O itu 2-. Nah, terus dia jadi Cu aja. Berarti kan untuk bisa menjadi Cu aja, dia harus mengikat dua elektron bebas.
Jadi dia harus berikatan dengan 2 elektron bebas supaya bisa jadi Cu. Yang tadinya muatannya 2 jadi netral. Karena dia mengikat elektron, menangkap elektron, makanya dia mengalami reduksi. Konsepnya sama ya, tadi melepas oksigen, menangkap elektron, itu dia mengalami reduksi. Sekarang, kita lihat biloxnya. Kalau untuk bilox, kuncinya teman-teman cari atom H, cari atom O. Kalau atom H, ingat H muatannya apa? Plus. Berarti dia biloxnya 1. O muatannya apa? -2 atau 2 min. Berarti dia biloxnya -2. Ini yang pasti akan ada. H itu 1, O itu -2. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ya sesuai senyawanya. Kalau senyawanya tidak ada muatan, artinya jumlah ini 0. Jumlah mereka itu 0. Tidak ada muatan 0, tidak ada muatan 0 gitu ya. Tidak ada muatan 0. Sekarang kita lihat. Di sini O itu adalah -2. O-nya cuma 1 ya, -2. Artinya, si CuO ini tuh totalnya harus 0. Kalau O-nya -2, Cu ini adalah +2. Gitu. H2 ini apa? Ini harus 0, karena kan dia tidak punya muatan. Artinya, ya H-nya 0 biloxnya. Lanjut. CuO ini akan bereaksi dengan hidrogen, gas hidrogen menjadi Cu aja. Kalau Cu aja lihat, karena dia tidak punya muatan, artinya dia biloxnya 0. Yang sebelah sini H2O. H2O ini kita lihat, O itu adalah -2, H itu +1. Dan totalnya adalah 0. Kenapa? Karena +1-nya dikali 2 ya, H-nya ada 2. 2 plus 2 dikurang 2, 0. Jadi harus 0 semua, kalau nggak punya muatan 0. Mana yang reduksi, mana yang oksidasi? Ingat, tadi Cu di sini ketika kita hitung, ini adalah +2. Yang di sini, H-nya itu 0. Pas pindah, Cu di sini jadi 0, H di sini dia jadi 1. Biloxnya ya, +1. Artinya Cu ini menurun biloxnya dari +2 ke 0. Berarti dia mengalami reduksi karena biloxnya turun. Untuk H, atom H itu dia dari 0 ke 1. Dia biloxnya nambah, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, dari ketiga konsep itu kita bisa pakai semua ya. Yang pertama, Cu ini melepas oksigen, jadi dia dibilang reduksi. Yang kedua, CuO ini, Cu yang tadinya 2 plus, dia harus mengikat elektron lain, biar jadi Cu doang, nggak ada muatan. Artinya dia menangkap elektron lain, berarti dia reduksi. Yang ketiga, kita hitung biloxnya, biloxnya turun. Tadinya +2 jadi 0. Artinya dia mengalami reduksi, penurunan bilox. Contoh yang kedua ada Mg sama HCl. Mg di sini tadi biloxnya, di sini kan kita nggak ada O ya, nggak melibatkan oksigen. Jadi kita nggak bisa pakai konsep yang pertama. Oksigennya dilepas atau diterima, nggak bisa lihat. Ada elektron nggak? Nggak kelihatan elektronnya di mana. Jadi kita bisa pakai bilox. Untuk bilox, semua tidak ada muatan, tidak ada muatan, tidak ada muatan, artinya semua jumlahnya harus 0. Senyawanya jumlahnya harus 0. Mg ini berarti satu senyawa aja kan? Mg doang, artinya ini 0. Terus sekarang HCl. Dua ini koefisien aja ya, ini ada di persamaan reaksi. Nah, tapi senyawanya kan HCl. H ini adalah +1. Gimana? Biar 0, berarti Cl ini adalah -1. Tentunya serupa ya dengan ionnya mereka. Cl itu kan ion klorida itu Cl -1 kan. Kalau H itu +1. Jadi kalau mereka dijumlah, HCl itu 0. Supaya stabil harus 0. Dan lanjut. Mereka bereaksi menjadi MgCl. MgCl. Tadi ingat Cl itu -1. Di sini -1. Kali 2. Karena ada 2.
Kalau yang koefisien nggak dikali ya, karena ini koefisien reaksi. Itu enggak, yang dihitung itu suatu senyawa. Kalau koefisien kan hanya ada di persamaan reaksi, tapi senyawanya tetap HCl. Tapi kalau MgCl2 itu senyawanya MgCl2, nggak bisa jadi MgCl doang. Gitu ya. Itu nanti beda muatan kalau MgCl doang. Nah, ini MgCl2 senyawanya. Berarti Cl-nya itu dikali 2, berarti dia -2 totalnya. Tapi biloxnya -1, bilox untuk satu si Cl-nya itu. Berarti Mg-nya berapa? Kalau kita mau MgCl2 itu 0, berarti dia harus +2 supaya totalnya 0. Kemudian H2, H2 ini tidak ada muatan, berarti dia 0. Sekarang kita lihat Mg, Mg biloxnya 0, dia berubah jadi +2, berarti mengalami kenaikan bilox. Kalau biloxnya naik, artinya oksidasi. Mg itu mengalami oksidasi. Berarti di sini H-nya mengalami reduksi. Yang tadinya +1, si H-nya ini, dia jadi 0. Ini reduksi. Ini oksidasi. Nah, makanya kita bilangnya reaksi redoks, karena itu bersamaan. Kalau ada yang teroksidasi, pasti temannya tereduksi. Kayak kalau misalnya kita, apa ya, kita narik orang, orangnya jadi ketarik tuh. Maksudnya energinya kuat ya kita untuk menarik orang, jadi orangnya tertarik. Nah, ini juga kita menarik oksigennya. Aku mau menarik oksigennya, berarti aku harus cari sumber oksigennya di mana. Itu aku lepas tuh dari pemilik oksigen awal. Berarti dia punya pasangan. Makanya reaksi reduksi dan oksidasi ini itu berpasangan gitu. Contoh yang ketiga, ini langsung saja OH itu O itu -2, H itu +1. Cari bilox itu tiap atom ya. Bilox itu tiap atom. Makanya tadi si Cl ini biloxnya -1, walaupun dia ada 2. Tapi per atomnya 1. Karena di sini ada 2, ya untuk menetralkan, kita hitungnya dikali jumlahnya dia. Makanya ini jadi +2. Tapi bilox yang namanya bilox itu per atom. Nah, karena di sini O itu -2, H itu +1, Na-nya berapa? Biar jadi 0, Na-nya adalah +1. H2SO4, H itu 1, +1, tapi dia ada 2, jadi 2 ya. Kemudian O itu -2, -2 dikali 4, berarti dia -8 totalnya. Karena dia ada 4-an tuh, -2-nya ada 4, jadi totalnya -8. Gimana supaya jadi 0? Berarti S-nya adalah 6. 2 tambah 6 tambah -8, 0. Berarti S-nya 6. Sekarang dia berubah menjadi Na2SO4. Di sini adalah -8, -2 biloxnya, totalnya -8. Na-nya itu +1, berarti terus +1, ada 2 berarti jadi 2 totalnya. S-nya berapa? S-nya 6. Di sini H2O, O-nya itu -2, H-nya itu +1. Tapi ada 2, jadi +2. Jadi udah 0. Ada sesuatukah di sini? Angkanya sama. Lihat, Na-nya tetap 1. Terus S-nya tetap 6. Mana di sini ya? S-nya tetap 6. Berarti reaksi ini bukan reaksi redoks. Kenapa kita bilang bukan redoks? Dia nggak ada yang melepas O, menerima O. Itu masing-masing punya O, oksigennya. Terus elektron nggak gitu kelihatan ya. Jadi nggak ada yang berubah dari yang bermuatan menjadi tidak bermuatan. Kalau yang atas lihat, dari yang bermuatan jadi tidak bermuatan. Yang bawah tidak bermuatan menjadi bermuatan. Kalau di yang ketiga nggak ada. Terus dari biloxnya, Na-nya tetap 1 biloxnya. S-nya tetap biloxnya 6. Yang lainnya juga biloxnya tetap. Artinya reaksi ini bukan redox. Gitu. Jadi kalau mau lihat redox, silahkan lihat reaksinya seperti apa. Teman-teman harus tahu reaksinya seperti apa. Nanti dicari berdasarkan 3 ini.
mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Tiga-tiganya bisa dilihat bersamaan.